ketika beliau itu jalan-jalan ke kota Basrah yang ada di Madinah, beliau itu dikerumuni di pasar oleh orang banyak. Lalu orang yang ada di pasar itu mengerumuni beliau. Mereka berkata kepada Ibrahim bin Adham, wahai Tuhan, kami sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun doa kami belum dikabulkan oleh Allah, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah doa saya salah atau memang lempengan Allah lagi kagak ngabut? Dengerin. Akhirnya dijawablah oleh sang ulama sufi, doa kalian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hatimu mati oleh 10 perkara. Kalau kita jelasin mas sampai suku Pak ini Pak, semuanya mungkin ada 1-2 yang kita angkat saja. Yaitu diantaranya yang menyebabkan hati kita mati dan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantaranya yang pertama, akaltu nikmata rabbikum walam tashkurulah. Kamu pandai-pandai, kamu memakan nikmat Allah tetapi kamu tidak pandai mensyukurinya. Jelas-jelas perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Mungkin kalian sudah paham ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya nikmatnya akan ditambah Pak. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, nikmat yang lainnya itu akan pada datang lagi Pak. Itu kalau orang yang pandai bersyukur. Tuh. Nikmat yang lainnya akan pada datang lagi. Tetapi kalau orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, yang semestinya nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ditarik oleh Allah. Itu kalau orang yang tidak pandai bersyukur. Tuh, ya. Jadi kalau orang yang tidak pandai bersyukur, yang semestinya nikmat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang manusia itu banyak ngeluhnya sama bersyukurnya Pak. Bener nggak kira-kira? Tuh, banyak ngeluhnya sama bersyukurnya. Coba contoh misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak memberikan hujan, ngomongnya apa itu Pak? Panas ya? Itu ngomong begitu, panas mulu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan mulu, ngomongnya apaan? Hujan. Becek. Ya. Semestinya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah syukuri saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahu Akbar. Dulu itu ada seorang nabi Pak. Dulu ada seorang nabi yang menurut kacamata kita mah sudah bersyukur Pak. Tapi kalau menurut kacamata Allah kayaknya dia belum bersyukur. Dulu ada seorang nabi yaitu Nabi Daud, punya istri 99 Pak. Dikit amat. Kurang 1. Coba bayangin kira-kira orang itu ada nggak punya istri 99? Ya kan? Ya kita kan bingung ya. Kita manusia biasa punya istri 99 udah kemana tahu dah. Punya istri 1 saja kadang-kadang kita setiap malam minum jamu mulu kayak. Bener nggak kira-kira? Iya, apalagi kita seberapa yang udah ada 4 udah letoy dah. Ya, itu. Dulu ada seorang Nabi Daud punya istri 99. Ya. Nah, sudah punya istri 99, ketemu lagi tuh sama tukang gembala, Pak. Tukang apa itu? Tukang angon. Tukang orang Kabu itu namanya tukang angon, ya. Jadi tukang angon itu istrinya cantiknya luar biasa,
Sehingga Nabi Daud tuh karena lihat dengan istri yang tukang angon itu cantiknya luar biasa, Nabi Daud itu demen kepincut sama istri yang tukang angon. Karena Nabi Daud itu suka dan cinta kepada istrinya Nabi Daud, yang ngomong, bolehkah saya menikahi istri Anda? Tuh Nabi Daud ngomong begitu. Tukang angon jawab, istri saya cuma hanya satu. Kalau saya lepas, saya tidak punya istri lagi. Karena saya tukang angon. Karena apa? Tidak ada lagi yang cinta kepada saya. Itu doang tuh yang demen sama gua. Itu katanya. Karena apa? Saya tukang angon. Itu. Akhirnya ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Daud, kata kita Maya. Udah Daud, udah syukuri saja 99, ya. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang manusia itu begitu, Pak. Yaitu Bapak, kenapa banyak leluhnya, banyak kekurangannya. Kadang-kadang kita sudah dibeli mobil banyak, kepengen punya mobil lagi. Kita punya motor banyak, sudah kepengen punya motor lagi. Itu manusia itu kadang-kadang tuh tidak ada qanaahnya, ya kan? Tidak merasa cukupnya apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanata kataballahu fihi syakiran sabiran." Ada dua sifat yang apabila itu dimiliki oleh seseorang, kataballahu syakiran sabiran, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang pandai bersyukur dan orang yang pandai bersabar. Ya. Apa itu dua sifat yang apabila bisa dimiliki oleh seseorang, yang apabila itu bisa dimiliki oleh seseorang, nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang pandai bersyukur, yang bersabar. Yang pertama, man nadzara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtadabi. Barang siapa yang dalam soal agama itu melihatnya kepada yang di atas, faqtadabi, lalu kita mengikuti jejaknya. Dalam soal agama, Pak, kita diperintahkan oleh Allah jangan melihat ke bawah, tapi melihat kepada ada yang di atas kita. Coba contoh, kita saudara kita rajin banget beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita seperti dia? Tetangga kita, saudara kita rajin atau kita beribadahnya rajin kepada Allah, baca Al-Qur'annya yang baik, baca Al-Qur'annya fasih. Bagaimana agar kita seperti dia itu, Pak? Jangan masa bodoh, ya kan? Kita sudah tidak bisa baca Al-Qur'an, lalu kita tidak belajar. Dulu ada orang, Pak, saya mah sudah tua belajar Al-Quran. Dari dulu alif-alifan mulu. Ya kalau alif-alifan mulu ya Kak, bagaimana bisanya? Yang benar mah kita alif beneran, Pak. Bener ya kira-kira? Kalau kita ada saudara kita rajin bersedekah, bagaimana agar kita bisa seperti dia? Itu kita ngikuti jejak apa yang di atas kita. Yang kedua, man nadzara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ta'ala ala ma tafaddala alaihi. Barang siapa yang dalam soal dunia melihat kepada ada yang di bawahnya. Jangan soal dunia kita melihat kepada ada yang di atas. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam soal dunia melihat kepada ada yang di bawah kita. Alhamdulillah, ya, misalnya yang sudah punya mobil, tetangga kita masih punya motor. Alhamdulillah yang sudah punya motor, saudara kita masih punya sepeda. Alhamdulillah yang punya sepeda, tetangga kita masih jalan kaki. Alhamdulillah yang jalan kaki, teman kita setruk. Alhamdulillah yang masih setruk, kita masih bisa hidup. Coba kalau kita sudah nggak ada, ya kan kita udah bertahun-tahun, kapan kita kembalinya lagi? Ya, seperti kita almarhum Bapak Haji Muhammad Idrus bin Haji Nur Halim, kan kita sudah meninggalkan kita, Pak. Kagak akan kembali lagi kita, Pak. Nanti bertemu kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan soal dunia kita melihat kepada ada yang di atas kita, Pak. Kalau soal dunia melihat kepada ada yang di atas kita, kita makan hati, Pak. Mending kalau hati beneran, kalau kagak ada, ya tunggir di garok.
Ya, hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam soal dunia kita melihat kepada ada yang di atasnya, alhamdulillah. Ya kan? Bagaimana? Kalau kita soal dunia melihat kepada ada yang di atasnya, coba lihat tetangga kita, lihat tetangga kita beli televisi 42 in, kita masuk angin. Melihat lagi tetangga kita beli